Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosyanti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Ramadan dan pastinya tentu Anda sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan selama bulan Ramadan. Pemirsa, kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan dan juga prediksi perekonomian yang terjadi selama di bulan Ramadan ini dengan menghadirkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Roni Ferdiansyah, beliau adalah Kepala Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah dari Bank Indonesia. Dan juga ada Bapak Haji Irham Safari, Ketua Bajnas Kalimantan Selatan. Kita akan sapa dulu, selamat malam Pak Roni, Pak Irham. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni, kita melihat bahwa ini sudah memasuki bulan Ramadan dan di Kalsel itu pasti juga ada perilaku-perilaku tertentu dari masyarakatnya ya. Kalau melihat apa yang mungkin sudah ditelaah oleh Bank Indonesia, prediksinya perekonomian Kalimantan Selatan selama masa Ramadan ini seperti apa? Oke, terima kasih Bu Diana, selamat malam para pemirsa. Kalau ya alhamdulillah ya, kalau sesuai dengan prediksi kami ya untuk di bulan Ramadan 2024 ini, dan alhamdulillah kemarin juga kita udah melalui masa-masa sulit ya ketika pemilu ya. Artinya perekonomian kita pas kemarin pemilu pun ya alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tingkat inflasi juga masih dalam kendali kita juga gitu loh, bersama dengan tim pengendalian inflasi daerah di Kalimantan Selatan. Artinya sebenarnya Bapak Ibu pemirsa, di sini kami mau menegaskan bahwa tidak usah khawatir terkait mengenai masalah perekonomian di kita, termasuk juga nanti terkait dengan masalah kebutuhan uang yang akan Bapak Ibu tukarkan kepada Bank Indonesia. Untuk sebagai pembuka mungkin segitu. Oke, baik. Dan menarik bahwa memang kenapa sampai akhirnya ke perputaran uang gitu loh. Karena biasanya ada yang khas di Ramadan menuju nanti sampai akhirnya di Idul Fitri ya. Itu ada mungkin kebutuhan uang cash yang lebih atau mungkin juga beberapa hal yang memang menjadi kelaziman di bulan Ramadan ini. Kalau kondisi perputaran uang di Kalsel sendiri dan ketersediaannya itu seperti apa? Oke, kalau dari kami dari Bank Indonesia memang ini kembali lagi memang dari budaya kita ya di Indonesia ini yang memang bagi-bagi angpau ketika hari raya itu adalah hal yang sangat dinanti-nantikan ya. Bahkan ketika kita masih kecil juga dulu kan. Ini adalah sesuatu hal yang selalu diimpikan oleh anak-anak gitu. Dan budaya ini sampai dengan saat ini memang masih belum bisa kita hilangkan budaya. Artinya kami pun dari Bank Indonesia selalu mencoba dan selalu menjaga budaya itu tetap bisa berjalan dengan baik. Artinya kita nggak mau menghilangkan nggak mau menghilangkan pengalaman-pengalaman dari masyarakat terkait hal tersebut, yang artinya untuk uang pun di kami itu kami udah menyiapkan modal kerja untuk kebutuhan untuk kami udah mempersiapkan modal untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat itu sekitar 3 triliun ya. 3 triliun itu artinya kan nanti untuk memenuhi kebutuhan perbankan juga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang langsung melakukan penukaran kepada kami juga gitu. Tapi yang pasti kami dari Bank Indonesia berkomitmen kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan ini kebutuhan uang itu bisa kami penuhi dan ada dan tidak akan jadi masalah gitu. Oke, ini menjadi menarik ya. Ini awalnya tadi Pak Roni juga sudah menyinggung bahwa ada adat istiadat, budaya tadi angpau. Kelihatannya kan hal yang sepele gitu ya, hanya sepele tetapi ternyata menjadi sebuah perhatian khusus, bahkan menjadi bagian dari perencanaan sampai menyiapkan hampir tadi 3 triliun itu ya untuk perputaran uang di situ. Kalau melihat dari sisi perekonomian, perputaran uang tadi melalui penukaran ataupun apapun nanti jalannya, melihat kondisi ini untuk perekonomian itu melihatnya seperti apa sih? Bagian dari hal yang rutin saja kah atau merupakan ada dampaknya kah ke inflasi dan lain-lain atau seperti apa? Enggak. Oke, ya ini pertanyaan menarik ya Bu Dena. Tapi sebenarnya sih kalau kami melihatnya ini karena kayak
rutinitas tahunan aja. Jadi itu memang dianggarkan begitu ya? Betul. Oke. Tapi yang pasti kan memang kami pun sebenarnya gini, ini juga sekaligus mengedukasi masyarakat ya. Artinya memang namanya uang itu nggak harus HCS, nggak harus uang baru. HCS itu uang hasil cetak sempurna ya Bu Diana ya. Yang artinya ketika kita terima uang tersebut dari Pluri, yang uangnya itu masih kaku-kaku segala macam gitu. Dan itu memang yang ditunggu sebenarnya ya. Betul, cuma kami pun seremoni sebenarnya sudah dalam beberapa tahun terakhir ini selalu mengedukasi masyarakat, artinya uang tersebut nggak harus uang hasil cetak sempurna tadi, uang baru tersebut gitu ya. Tapi kami dari Bank Indonesia kembali lagi yang tadi penjelasan kami di awal bahwa kami nggak mau menghilangkan momentum itu ya, nggak mau menghilangkan momentum ketika anak-anak kecil tuh mendapatkan uang baru itu kan, berapapun sumringahnya pecahannya mereka begitu gitu ya, wajah-wajah yang bahagia dari mereka, sehingga memang untuk setiap Lebaran pasti kami dari Bank Indonesia memang memprioritaskan untuk masyarakat itu biar mendapatkan uang HCS, uang baru tersebut. Jadi gitu. itu yang disiapkan yang 3T itu adalah uang HCS itu ya. Betul, tapi secara perhitungan di kami itu tidak ada pengaruhnya dengan inflasi. Karena memang udah termasuk dalam dalam perhitungan kebutuhan uang yang kami rencanakan dari awal tahun. Sedikit menyinggung terkait kebiasaan. Tadi kan kebiasaan soal bagi-bagi uang dan uang baru dan lain sebagainya, ini menyinggung sedikit ke posisi mungkin dalam pengamatan BI. Biasanya memasuki Ramadan masyarakat Kalimantan Selatan tuh nyetok gitu ya. Entah itu bahan baku, entah itu segala macam. Nah, itu apakah ada pengaruhnya dengan perputaran perekonomian di Kalsel? Kalau itu pasti. Pasti ya. Karena kami khawatir sebenarnya, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat kalau memang, artinya gini, masyarakat kalau sekarang kayak kemarin istri saya cerita ya masalah gula kan katanya udah mulai nih ya. Biasanya nih kalau gula, beras gitu ya kalau di Kalsel gitu ya. ini. Ya artinya sebenarnya kami juga menghimbau sebagai salah satu lembaga yang termasuk dalam tim pengendalian inflasi daerah, masyarakat itu jangan terlampau heboh juga gitu. Kalau memang misalnya gulanya udah mulai kurang, yakinlah bahwa kami dan pemerintah bersama dengan tim pengendalian inflasi daerah itu juga selalu menjaga stoknya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah panik buying gitu ya. Sehingga masyarakat itu belum apa-apa langsung stok gula, stok beras segala macam, yang ujung-ujungnya itu malah mendorong inflasi sebenarnya. Dan itu kenaikan harga jadinya. Betul. Ya. Betul. Pasti inflasi akan naik kalau misalnya perilaku masyarakat yang panik buying gitu. Baik. Tapi kalau misalnya masyarakatnya selalu tenang, selalu meyakinkan bahwa stok itu selalu ada gitu, pasti itu insya Allah nggak akan berpengaruh pada inflasi. Baik, menariknya di Ramadan ini, pemirsa, ketika tadi disinggung oleh Pak Roni soal panic buying, itu ada dua hal ini. Saya ingin ke Pak Irham nih. Panic buying itu memang untuk kebutuhan pokok, kebutuhan sendiri yang ditumpuk di gudang mungkin ya supaya nanti tidak ada kenaikan. Ada juga sebagian yang memang sudah mengalokasikan dan sudah merencanakan bahwa ya mungkin pada minggu-minggu tertentu akan memberikan zakatnya dalam bentuk bahan komoditas itu gitu loh. Dan itu akhirnya jadi stoknya kosong dan harganya naik. Betul. Nah, Pak Irham, kalau dilihat dari ini kita sebagai alim dulu ya, sebagai orang alim dulu. Sebetulnya pembelian yang stok seperti itu lalu akhirnya berlebih-lebihan di dalam diri yang akhirnya menyebabkan itu tadi harga-harga komoditas jadi naik. Nah, menurut Islam itu sebetulnya boleh nggak sih Pak? Walaupun ada tujuan tadi, di stok dulu di gudang karena nanti mau dibagi-bagikan untuk amal lagi gitu loh. Itu seperti apa? Baik, terima kasih Bu Diana. Boleh saya ingin melihat dulu konsep Islam terhadap penguasaan harta atau kekayaan. Termasuk nyetok itu ya? Boleh, siap. Gitu, Sesungguhnya menurut Islam, harta atau kemampuan untuk membeli sesuatu itu tidak buruk. Boleh begitu ya Pak? Bahkan di dalam Al-Quran itu kita minimal, saya ada catat di sini ada dua. Ada dua. Yang pertama dalam klasifikasi fadl. Jadi ada di situ disebutkan pada surah Al-Jumu'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatus shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat Jumat telah dilaksanakan, berterbaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Karunia Allah.
sesuatu yang utama. Hmm. Kemudian pada surah yang lain Allah juga menyebutkan dengan khair, kebaikan, Oke, sesuatu padahal yang baik. Baik. Misalnya disebutkan pada surah Al-Baqarah 180, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasilah. Hmm. Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut, sedangkan dia sedang meninggalkan kebaikan, harta yang banyak. Al-khair di situ Boleh disebutkan. begitu. Mal. Penguasaan terhadap kemampuan kita untuk membeli itu tidak dilarang di dalam Islam. Cuman ketika kita keinginan hanya memuaskan nafsu, ingin berpoya-poya, Oke. disinilah Islam memberikan teguran Oke. kepada kita sebagai umat Islam, juga memandang bahwa kepemilikan harta itu, al-mal itu boleh, tetapi tidak berlebih-lebihan, tidak Oke. berpoya-poya, karena ditakutkan, ujar Rasulullah, ketika umatku nanti, ini ada sebuah cerita nanti saya sampaikan, yang aku tidak takut, kata Rasulullah kepada Oke. umatku itu karena kekurangan, ketidakcukupan, tapi yang ditakutkan justru karena keberlimpahan nanti. Jadi Nah, terlalu berlebihan itu malah mengkhawatirkan begitu ya. Oke. Nah, inilah di dalam konsep Islam bahwa antara kita mubazir, berlebih-lebihan, itu tidak dipandang baik, bahkan itu dilarang, sangat dicegah, dilarang. Kemudian antara mubazir itu juga tidak pelit dalam Oke. belanja. Di tengah-tengahnya adalah dermawan. Oke. Ini nanti konsepsi Islam terhadap ketika kita melakukan penguasaan kemampuan terhadap membeli sesuatu harta, nanti kita tidak berlebihan untuk memberi kesempatan kepada saudara-saudara yang lain. Oke. Artinya proses pembeliannya boleh, Boleh. menumpuknya boleh asal. Nah itu tadi Sesuai asal. keperluan. Asal artinya tidak untuk ditimbun untuk kepentingan pribadi, tapi kalau tadi saya katakan bahwa memang khususnya di Kalimantan Selatan ini banyak sekali dermawan ya Pak ya biasanya, dan Ramadan ini menjadi kayak apa, tempatnya, waktunya adalah tadi memberikan stok yang banyak tetapi untuk dibagikan kembali. Ini menjadi menarik, dan apakah hal-hal seperti ini juga menjadi perhatian dari Bank Indonesia? Kita akan kembali masih di Bincang Bisnis sesaat lagi. Pemirsa, kita masih di Bincang Bisnis dengan Pak Irham dari Bajnas dan ada Pak Roni dari Bank Indonesia. Ini menjadi menarik ya, bahwa tadi membeli pasokan komoditi itu boleh, gitu lah, belanja itu boleh. Tetapi sekali lagi ujungnya adalah bagaimana proses penyalurannya agar tidak mubazir. Nah, dan di Kalsel kita tahu Pak bahwa ini banyak sekali, saya aja sudah lihat ada beberapa list undangan buka puasa bersama dari para pesohor ya, yang biasanya di situ akan bagi-bagi komdevnya, tidak hanya perusahaan tetapi juga secara personal. Nah Pak Irham, bagaimana menyikapi ini tadi agar menimbunnya bukan menimbun yang mubazir, tapi membeli untuk disalurkan kembali Pak? Baik, sudah menjadi fitrah manusia ya. Dalam Al-Quran juga disebutkan zina linnasi hubbus syahawat. Jadi kecintaan manusia terhadap benda, terhadap kekayaan, jadi berupa anak-anak, harta benda yang bertimbun, yang tak terhingga, ya, berupa harta, apakah emas, perak, segala macam, makan makanan. Nah ini fitrahnya memang manusiawi ya. Manusiawi betul. Tapi Okay. Islam tadi sekali lagi memberikan tuntunan kepada kita, gagasan-gagasan Islam itu agar tidak berlebihan, tidak mubazir. Nah, belanja sesuai keperluan, bukan karena nafsu keinginan. Kalau semua pasti orang punya keinginan itu. Kalau keinginan dituluskan, maka apapun yang di hadapan kita akan dikuasai, akan dibeli. Oleh karena itu, tuntunan Islam sekali lagi
agar kita menjadi orang yang di tengah-tengah tadi, tidak pelit, tidak juga berfoya-foya, berlebihan, mubazir, tapi dermawan. Dan dermawan inilah barangkali ketika kita merasa sadar memiliki harta benda yang berlebih tadi, catatannya lagi-lagi Islam memberikan tuntunan di dalam fikih ada dikenal dengan istilah ihtikar, menimbun, menumpuk, membeli sesuatu yang tidak musimnya, misalnya ditumpuk, dijadikan sebagai cadangan. Ketika itu menjadi kelangkaan di masyarakat lalu dikeluarkan, ini akan menjadi persoalan di masyarakat kita. Nah, dampaknya akan luas terhadap orang yang penimbun dan juga mencari keuntungan di tengah kelangkaan nantinya harta yang dimiliki itu. Ini Islam juga mengatur. Itu tidak boleh kalau yang seperti itu. Artinya ketika seseorang ya tadi dia dermawan, menumpuk sebagai sebuah strategi agar tidak terlalu mahal untuk dibagikan kembali, itu mungkin masih boleh ya Pak ya? Betul. Ya. Tapi kalau ditimbun untuk dijual kembali dengan keuntungan yang berlipat itu tidak boleh. Ini menarik karena ternyata yang ditimbun Pak, yang ditimbun, yang ditumpuk, yang dikejar itu tidak hanya dalam bentuk komoditas, termasuk uang ya. Betul. Uang baru dari awal tuh mungkin sudah ada yang pengen nukernya sekian karena ingin bagi-bagi. Ya kita tidak bisa mengatakan bisa ngejudge orang bahwa dia tidak ikhlas, nggak bisa katakan begitu. Tetapi memang akhirnya jadi berlebihan. Apakah ada pembatasan Pak? Adakah mekanisme Pak Roni untuk kita menguasai atau mendapatkan uang? Apakah dibatasi tertentu atau bagaimana? Ya, ini mungkin menarik. Uang baru ya. Ini mungkin menarik nih Bu Diana, dan sekaligus mungkin nanti saya juga bisa minta komen dari Pak Irham ya, yang terkait masalah jasa penukaran uang itu Pak. Yang mohon maaf kalau kita memang kalau dulu kan kita mengistilahkan inang-inang gitu ya. Tapi kan sekarang kami udah menghindari penggunaan kalimat tersebut karena memang kan agak sensitif pada wilayah tertentu, suku gitu ya. Sehingga kami kan sekarang lebih menyebutnya itu penjajah uang gitu ya. Nah, memang hal yang menarik sebenarnya, dan ini tadi juga menyambung pertanyaan dari Bu Diana. Kalau di kami nanti untuk kedepannya memang yang untuk penukaran itu memang kami bagi per paket Bu Diana. Per paketnya itu kurang lebih 4 juta rupiah gitu. Jadi dari pecahan 50.000 sampai ke bawah, dan memang kalau di Bank Indonesia dan di perbankan itu memang penukarannya itu untuk satu pecahan itu harus satu pak. Satu pak itu 100 lembar. Artinya kalau misalnya untuk pecahan 50.000 aja itu kan berarti harus 500.000. Bener ya? 100.000. 50.000. 100 lembar 5 juta berarti. Berarti 5 juta gitu ya. Artinya kita memang nggak bisa di bawah itu nggak bisa. Di bawah itu nggak bisa. Cuma memang kalau untuk saat ini itu yang dulu ya Bu Dan ya. Kalau yang sekarang itu memang dibagi per paket. Jadi 50.000 itu bisa. Jadi kita bagi paketnya itu 4 juta. 50.000 itu per 20 biliet itu bisa jadi 1 juta. 20.000 itu untuk 50 lembar 1 juta. 10.000 itu 100 lembar itu ada 1 juta. Artinya memang untuk beberapa pecahan besar itu kami nggak harus satu pak. Kalau yang dulu ataupun kalau harus untuk penukaran sehari-hari itu harus satu pak. Yang artinya untuk satu jenis pecahan itu harus 100 lembar. Tapi kalau yang untuk sekarang di bulan Ramadan ini kami perbolehkan, tapi untuk beberapa jenis pecahan aja. Baik. Dan itu yang untuk yang paket-paket Ramadannya itu. Yang kedua kami mungkin total penukaran berapa? 4 juta untuk satu paket. Satu orang, Walaupun orangnya bisa ganti-ganti. Dan misal bisa tukar-tukar ya. Misal Pak Irham butuhnya cuma 5.000, saya butuhnya 10.000. Ya udah saya join sama Pak Irham. Itu nggak masalah itu. Nggak ada masalah, tapi harus di luar antrian. Karena jangan sampai pas ngantri baru nuker antar gitu orang gitu ya. Nggak, khawatirnya jadi makin ribet aja, jadi makin rusuh lah di antrian kan. Terus sekarang juga mau informasikan Bu Diana di kesempatan ini, kami memang dari Bank Indonesia itu ada beberapa kegiatan terkait penukaran uang ini. Kami menyebutnya program Serambi, Semarak, Ramadan, dan Idul Fitri. Yang artinya memang kami mendorong masyarakat itu untuk dapat semakin mudah mendapatkan uang. Artinya nggak harus lagi ke penjajah uang tadi gitu ya. Bukan bermaksud untuk menutup rezeki dari penjajah uang itu, tidak. Tapi kami memang kalau di Bank Indonesia itu kan istilahnya kami masyarakat nukar berapa dapatnya berapa. Ya, sesuai dengan apa yang ditukar. Nggak ada ini kan. Ini menarik nanti Pak Irham yang akan mengomentari ya.
Kami ada beberapa kegiatan yang kami akan lakukan. Pertama itu Kaskel Baiman. Oke. Baiman itu bekerja sama dengan perbankan gitu ya. Terus ada juga Lakasi, layanan kas keliling susur sungai. Oke. Jadi memang kan Kalimantan Selatan ini atau khususnya Banjarmasin itu kan identik dengan sungai ya. Jadi keliling di sana Bang. Betul, nanti kami akan keliling ke beberapa titik yang untuk daerah-daerah di sekitar susur sungai gitu ya. Terus ada juga kas keliling Pasar Wadai. Ini Pasar Wadai kan ada dua ya. Betul. Pasar Wadai yang pemerintah provinsi dan Pasar Wadai dari pemerintah kota. Kami juga ikut dua-duanya gitu ya. Terus juga kas keliling kepada masjid dan pesantren. Ada beberapa masjid dan pesantren Pak Irham yang kami rencanakan juga, jadi kami langsung direct datang ke masjid dan pesantren. Terus juga kerjasama layanan penukaran di loket perbankan. Artinya harapan kami dengan beberapa channel, semakin luasnya channel-channel yang kami buat, masyarakat itu akan semakin mudah untuk mendapatkan uang. Khususnya untuk pemenuhan kebutuhan uang di bulan Ramadan Idul Fitri ini. Baik, nanti kita akan bantu pemirsa untuk titik-titik penukarannya, akan ada di running text kita ya. Jadi pemirsa bisa langsung menuju tempat penukaran. Tidak ada lagi yang bukannya tadi kata Pak Roni ya, memutus rezeki orang, Betul. tetapi persoalannya boleh atau tidak. Nah ini ke Pak Irham, seseorang menjual belikan uang, apakah uang itu bisa dijadikan komoditas untuk jual beli dengan angka yang pastinya lebih tinggi kan Pak? Nah ini sama dengan membongakan uangkah ini atau bagaimana? Baik, saya berpedoman kepada penamaannya saja, penukaran uang. Artinya penukaran uang rupiah dengan rupiah. Ya, tentu nilainya harus sama. Beda dengan ketika kita beli mata uang asing. Betul. Berarti itu udah Kursnya beda, memang. kursnya beda. Nah, oleh karena itu sangat bijak kalau BI memberikan layanan-layanan penukaran uang di beberapa tempat nantinya untuk Channelnya dibanyakin itu tadi ya, betul, banyak disebut ya. ya. Sehingga dari definisi penukaran uangnya pas. Gitu. Oke. Dan ini menarik bahwa akhirnya BI yang mendekat ke masyarakat ya. Betul. Karena kalau datang ke BI semua, pertama itu juga pasti antri, yang kedua juga tidak semua orang merasa nyaman mungkin untuk datang ke bank ya. Yeah. Dan bentuknya apa Pak? Mobil keliling kah? Kalau di Jukung kan mungkin pasti pakai klotok begitu ya. Kalau di tempat lain seperti apa? Apa booth atau mobil keliling atau seperti Yeah. apa? Saya lupa menjelaskan juga ya tadi, itu sebenarnya ada lagi kegiatan yang kami udah akan kolaborasikan, yaitu kerjasama dengan Posindo. Oke. Dengan PT Pos, dengan Perbarindo juga, BPR gitu. Karena memang benar Bu Diana, masyarakat awam itu kalau melihat bank, bukan hanya BI ya, tapi ngelihat bank itu terutama kayaknya, BI loh, melihat bank, terutama Bank Indonesia kayaknya jauh banget gitu. Iya, kayaknya kan kami tuh ada gitu gap ya. yang sangat jauh gitu ya dengan masyarakat itu ya. Soalnya bukan layanan harian Pak gitu loh mungkin gitu. ya. Enggak, dan hari ini aja Pak Roni menyesuaikan tidak pakai dasi, tidak pakai dasi kan. Ya ini sengaja karena kami coba untuk lebih. Artinya kami pun memang udah menyadari itu Pak Irwan, Bu Diana, kami menyadari bahwa kami mencoba sebisa mungkin lebih mendatangi masyarakat. Artinya menjemput bola dengan tadi kami melakukan lakasi, layanan kas susur sungai. Kami juga langsung melakukan ke Kalimantan, kas keliling masjid dan pesantren gitu. Harapan kami masyarakat itu nggak akan lagi istilahnya merasa enggan gitu. Dan mencari alternatif lain itu tadi ya. Betul. Tadi sudah nggak boleh katanya. Tapi ternyata yang menarik adalah walaupun tidak boleh, secara hukum agama tidak boleh dan mungkin juga BI membantu dengan banyak channel, tapi masih marak loh Pak. Ini masih marak. Dan yang menariknya adalah dikhawatirkan, nah itu, apakah itu uang beneran atau uang palsu? Betul. Nah ini Itu kita dia, bahas, betul. kita masih di Bincang Bisnis bersama Pak Roni dan Pak Irham sesaat lagi. Pemirsa, menjadi menarik adalah penukaran uang. Kita nih jadi seru di situ ya. Dan ini ternyata membuat peluang beredarnya uang-uang palsu. Betul. Nah, ini
dari BI sendiri investigasinya seperti apa? Sejauh mana uang palsu tuh di kegiatan harian di luar Ramadan juga ada, tapi mungkin akan meningkat katanya saat Ramadan karena banyak orang punya keperluan dan lain sebagainya, sementara mungkin nggak punya, ini akhirnya melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Bagaimana BI melihat ini? Ya, Bu Diana, karena memang kami tadi nyambung dengan Pak Irham bilang juga, kami itu memang menghimbau masyarakat itu ya kalau bisa menukarlah dengan channel-channel resmi yang sudah kami siapkan. Dan itu nggak ada tambahan biaya kan nggak ya? ada tambahan biaya, free of charge. Ya kadang-kadang nanti masyarakat kami kasih takjil juga kan apa gitu ya. Kasih takjil. Jadi kalau pagi-pagi bawa pulang begitu Bawa rasanya gitu, ya. bukan langsung dimakan ya. Makan nanti puasanya. Yang pasti sih kami memang mendorong itu, Bu Diana, karena kan kita nggak pernah tahu ya, bukan bermaksud menjudge si penjajah-penjajah uang itu, bukan ya, tapi artinya kami kan nggak pernah tahu. Pertama, dia itu nggak ada asosiasi resmi. Asosiasi resmi ketika kita bicara suatu dalam kelembagaan, kita kan pasti bicara ada namanya suatu kumpulan dari lembaga tersebut. Contoh BPR itu kan ada Perbarindo, yang artinya dia udah resmi, dan kalau macam-macam pun ada asosiasinya. Nah, ada nggak asosiasi penjajah uang di Indonesia? Jadi individu sendiri aja betul, ya? Betul, artinya kan nggak ada pengawasan kan dari masing-masing mereka. Yang kita khawatirnya itu, ya sekali lagi bukan bermaksud menjudge si penjajah uang tersebut, tapi kan kita nggak pernah kalau ketika ada oknum-oknum nakal dari penjajah uang tersebut, menyusupkan uang palsu di situ, uang palsu segala macam gitu ya, atau enggak masyarakat pernah nggak sih ngitung uang ketika menukarkan uang ke penjajah uang itu, benar nggak sih dalam satu pak itu ada 100 lembar? Soalnya nggak ada alatnya di situ ya biasanya gitu kan. Ketika soalnya DPR bang di bawah pohon rindang itu kan. Iya, pas dia udah jalan keluar pergi dari si penjajah uang tersebut, baru dihitung, terus ternyata cuma ada 98, nggak ada 100 lembar. Dia mau komplain, penjajah uangnya mau terima nggak? Nggak akan terima kan? Karena kan udah lewat ya kan? Udah jalan kalau di bank aja, kalau misalnya keluar dari loket di komplain kan nggak diterima sama bank, apalagi sama penjajah uang kan. Artinya memang terlampau banyak resiko-resiko yang harus dihadapi oleh masyarakat ketika dia melakukan penukaran uang kepada penjajah uang tersebut. Itulah. Apa upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mitigasi terkait tadi peredaran uang melalui penjualan yang non resmi seperti itu? Karena kalau kita amati pemirsa, kita tahu juga bahwa mereka itu jualan dalam tanda kutip itu justru di yang jarak sangat dekat dengan Bank Indonesia dan perbankan lainnya di pusat situ. Nah, apakah ada teguran atau memang ada proses hukum yang dilakukan atau bagaimana? Soalnya begini ya, kalau kita lihat dari kategori pidana di Undang-Undang Mata Uang pun itu nggak termasuk. Di KUHP pun itu nggak termasuk. Artinya memang tidak ada hal-hal yang... Jadi tidak ada perundangan yang ininya betul, nggak ada, kecuali kayak tadi kita masuknya ke ranah penipuan ataupun masuknya ke ranah uang palsunya tersebut ya Bu Yana. Itu lain case. Tapi kalau misalnya kondisi normal-normal aja, memang kami sebenarnya lebih menghimbau sih kepada penjajah-penjajah uang ya, tolong kalau misalnya mau jualan ya jangan di depan BI lah. Karena kan ini kan... Tapi mereka nekat ya berarti ya? Sama-sama kayak ngerusak lapak gitu ya. mencuri lapak gitu ya. Baik. Kalau so far sih selama ini mereka mau sih, karena kan mereka memang nukernya itu juga ke kami. Nukernya juga ke perpanjangan tangan saja. Betul, dan kami pun tahu siapa penjajah uang yang sering nongkrong sering mangkal di depan Lambung Mangkurat itu, kami pun tahu. Makanya ketika mereka menukarkan kepada kami, biasanya kami akan menghimbau tolong nanti jangan dulu buka lapaknya di Lambung Mangkurat. Tapi biasanya mereka memang komit. Mereka tuh bukanya nanti ketika kami tutup. Jadi sore-sore ke sana gitu ya. Ketika jam 2, jam 3-an tuh mereka mulai tuh ngumpul tuh di Lambung Mangkurat sampai dengan malam biasanya. Artinya pengantri yang nggak kebagian stok gitu lah, keluar langsung sebetulnya memenuhi kebutuhan ya. Cuma menariknya begini, sudahkah diinvestigasi apakah di antara mereka, kan kalau kita toko emas nih biasanya ada kesepakatan harga walaupun mungkin memang ada ini. Kalau di mereka itu yang berjejer-jejer dan dekat dengan BI, apakah ada kesepakatan sekian persen menaikkan harganya? Atau ini terlepas dari boleh atau tidak ya? Ini kita urusan boleh atau tidak itu urusan individu kepada yang maha kuasa. Ini urusan bisnisnya ini seperti apa? Apakah mereka over?
Biasanya sih yang so far sepengetahuan kami ya, mereka kan tuh ada big boss-nya juga sih. Ada pemodal utamanya nanti yang ngebagi ke si penjajah-penjajah yang di motor-motor itu ya. Yap. Yang istilahnya tadi DPR ya. DPR dia. Penjajah, Bang di bawah pohon rindang gitu ya. Bang DPR, bang di bawah pohon rindang gitu. Bagi kami kami nggak terlampau juga mau masuk ke dalam ranah itu ya, karena itu bukan ranahnya kami. Tapi yang pasti kami memang selalu menghimbau masyarakat, karena kami selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada masyarakat ya, masyarakat kami himbau untuk ya nukarkanlah ke channel-channel resmi yang udah kami buat ya. Jangan lagi masuk ke penjajah uang tersebut, karena tadi resikonya terlampau banyak. Baik, dan ini bisnis yang subur terus ada setiap tahun. Betul. Artinya demand-nya ada, keuntungannya berarti lumayan itu Pak ya? Banget. Lumayan. Kita tidak bisa ngorek ini dari Pak Roni, karena Pak Roni tidak mau masuk di wilayah itu. Nah Pak Irham, gimana nih Pak, bahwa ya biasanya kan himbauannya tuh dari tim-tim alim ulama, Bajnas dan lain sebagainya. Ini kondisi sekarang itu kayaknya marak aja Pak di mana-mana, karena ternyata keuntungannya lumayan. Ini gimana Pak? Kalau BI saja masih bijak dalam hal membuka kas-kas yang seperti tadi layan untuk masyarakat, saya pikir insya Allah bisalah mengurangi apa yang menjadi kekhawatiran kita bersama, beredarnya uang palsu segala macam. Sehingga apa yang menjadi tempat penukaran uang resmi yang dari bank itu menjadi bijak ketika kita melihatnya di keperluan bulan Ramadan sampai Idul Fitri ini, keperluan menukarkan uang yang baru itu sangat tinggi. Oke, baik. Artinya sekali lagi ini masalah demand di masyarakat. Ketika misalkan channelnya diperbanyak, dipermudah. Betul. Tadi untuk tidak langsung masuk ke gedung BI atau gedung perbankan besar lainnya. Mungkin masyarakat juga sebetulnya nggak mau juga rugi ya Pak ya, harus membayar lebih kan sebetulnya namanya penukaran uang ya B2B aja gitu ya. Baik, kita melihat bahwa kalau istilah puasa itu menahan diri Pak, menahan diri dari makan, tetapi faktanya setiap rumah tangga, kalau kita bicara Kalsel khususnya, justru itu ada peningkatan belanja Pak. Biasanya puasa itu peningkatan belanja. Nah, saya ingin melihat dari Pak Irham dan juga dari Pak Roni, apakah ini juga berdampak kepada inflasi di daerah kita? Dan tadi kebutuhannya pasti naik Pak, gitu, kebutuhan belanjanya, bahkan karena ingin istimewa itu juga jadi spesial. Singkat Pak, secara agamanya itu boleh nggak sih begitu tuh berlebih-lebihan atau bahkan mungkin memberikan sesuatu yang spesial pada saat Ramadan? Iya, di bulan istimewa Ramadan ini memang betul ketika kita meniatkan untuk melaksanakan puasa, berarti imsak, menahan segala macam, itu pun batas kepada kita menahan itu 1 bulan. Nah, tapi kenyataan justru di bulan Ramadan ini ekonomi keluarga itu ternyata cukup tinggi pengeluaran. Bisa 2 kali lipat loh Pak ya. Oleh karena itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Kalau kita memaknai Ramadan itu imsak, maka kita tadi memenuhi keperluan-keperluan sehari-hari sesuai dengan keperluannya, tidak memuaskan nafsu untuk keinginan. Kalau kita jalan-jalan ke pasar wadai Ramadan itu apapun yang dilihat ingin dibeli. Karena itu kembali menahan itu. Itulah makna kita memaknai puasa ibadah Ramadan ini. Baik, Pak Roni, ini menjadi menarik. Tadi kalau soal perputaran uang baru itu tidak mempengaruhi inflasi karena itu bagian dari reguler saja. Tetapi kalau untuk kebutuhan belanja yang meningkat, satu sisi UKM ini pendapatannya juga menjadi luar biasa. Sisi ada yang tumbuh gitu, sisi lain ada keluarga yang jor-joran, bisa utang-utang loh untuk kondisi ini. Pak dari BI mengamatinya seperti apa? Kalau kami ngeliatnya karena ini juga sama dengan rutinitas tahunan ya. Yang penting kan yang kami jaga itu pasokan sebenarnya. Artinya tadi kita bicara mengenai masalah gula. Itu biasanya gula itu harganya katanya kan udah mulai harganya belum naik tapi pasokannya udah mulai agak berkurang. Sehingga kemarin istri saya aja cerita, Pak katanya dibatasin cuma 1, kalau mau beli mana aja gitu 1 kilo doang gitu. Ya artinya memang yang kami jaga dari TIPID ini
di tim pengendalian inflasi daerah itu adalah pasokannya. Oke. Karena pasokan itu kan berbanding lurus nanti dengan masalah nanti di hulunya itu ada produksi segala macam ya, itu kan pasti udah kami jaga juga. Baik. Yang penting nanti ketika di momen bulan Ramadan ini pasokan yang kami jaga, dan itu memang menjadi selalu concern dari tim pengendalian inflasi daerah di Kalimantan Selatan ini. Oke, baik. Karena ini menjadi program rutin, sudah dijagain juga, yang Betul. penting pasokannya terjaga. Tetapi yang ingin kita lebih garis bawahi adalah tumbuhnya para pengusaha kecil ini ya, Betul. dengan berbagai jualannya di musim Ramadan ini. Kita masih akan bahas, masih di Bincang Bisnis. Pemirsa, ketika Ramadan itu memang harus memberi berkah kepada seluruh umat, tidak hanya Muslim. Karena biasanya kalau kita melihat nih, walaupun sekarang sudah agak tergantikan dengan belanja online kali Pak ya. Jadi dari mulai ada pakaian baru, untuk Ramadannya saja mukena baru, pakaian untuk sholat baru. Ini bergulir, belum lagi kalau kita melihat di Kalsel, ini tadi penjajah-penjajah yang dan lain sebagainya ya, wadai-wadai khas Banjar, pasar murah dan pasar wadai di mana-mana. Ada yang resmi tadi Bapak mengatakan Pak Roni, ada yang provinsi, ada yang kota. Tetapi yang di setiap pasar tuh juga ada pasar wadai. Pak Roni melihatnya bertumbuhnya perekonomian seperti ini di bulan Ramadan itu bagaimana melihat? Apakah tetap ini sebagai reguler saja, tidak ada pengaruhnya sebetulnya terhadap inflasi, terhadap bahkan perekonomian kasar, atau melihatnya yang lain? Ya, kalau melihat dari inflasi pasti nggak ada ya, karena kami selalu menjaga ini. Reguler itu ya? Reguler, rutin tahunan itu ya. Tapi kalau misalnya dari sisi pertumbuhan ekonomi ya pastilah, namanya Lebaran itu pasti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Baik. Biar gimana pun tadi pengeluaran dari masyarakat untuk belanja tersebut ya sedikit banyak pasti berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kita juga. Baik. Di Kalimantan Selatan ini gitu. Baik. BI dengan TAPD-nya mungkin bergabung itu TPID. Apakah bisa melakukan intervensi seperti misalkan ada pengusaha juga yang mengatakan seakan-akan stoknya itu kan pasti. Ini nih ada menahan harga, menahan barang untuk menaikkan harga, itu bagaimana mengontrol? Pasti, karena di TPID itu kan kepolisian juga masuk. Oh oke, baik. Kepolisian masuk, TNI juga masuk. Artinya ketika ada perusahaan-usaha yang coba untuk ngambil keuntungan sesaat gitu ya, dengan dia istilahnya menyetok barang, terus dia langsung menaikkan harga biar istilahnya kayak inflasi buatan gitu ya, karena pasokannya nggak ada, supaya goyang-goyang gitu ya, otomatis kan harga naik nih. Itu pasti bisa. Baik. Bisa artinya bisa ditangkap maksudnya. Kalau dari histori, pernahkah ada kejadian? Nggak pernah ada kejadian. Oh, nggak pernah. Karena memang kami pun di TPID itu, misal contoh kayak gini ya, kayak misal kita mau Ramadan itu kan biasanya ada pemantauan ke pasar-pasar itu. Dan termasuk stok-stok itu ya? Stok-stoknya termasuk kami pun sering masuk ke dalam suppliernya, langsung ke produsennya, ke gudangnya, yang artinya memang pengusaha-pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan ini kan udah ketahuan siapa yang masuk ini, siapa yang mau masuk ini. Jadi kalau ada permainan pasti langsung kena di situ. Betul. Ya. Baik, sekarang melangkah ke zakat. Ya. Walaupun masih orang kadang melihat kalau bicara Basnas itu zakat itu di ujung begitu lah. Tetapi kan tidak hanya zakat fitrah, ada zakat-zakat lainnya yang mungkin kalau dilakukan dari awal, amal ibadahnya jadi meningkat dan sebagainya. Pak Irham, adakah yang ingin disampaikan terkait zakat-zakat ini? Ya, kembali ke belanja bijak tadi, artinya kita membeli sesuai keperluan kita, tidak nafsu keinginan. Ini mengajarkan bahwa kita menghindari hidup foya-foya, hidup dengan gaya glamor segala macam. Nah, sehingga itu tidak hanya tidak sesuai dengan falsafah dari kita, tapi juga Islam sangat mencela dengan tafsirnya tadi, mubazir. Artinya membeli yang berlebih-lebihan itulah yang akan juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial di masyarakat kita. Oleh karena itu kita juga harus memberikan cara terbaik, kecenderungan bahwa kita memperkaya diri itu dengan hidup mewah itu tidak sesuai tadi,
harganya harus kita imbangi. Hmm. Kita imbangi dengan rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap sesama melalui pintu-pintu amal saleh. Oke. Nah, itulah ruang di dalam Islam dengan zakat, infak, dan Sedekah. sedekah. Baik. Nah, ini kita bicara Basnas sebagai institusi. Kan sekarang lembaga pengumpul zakat itu kan tidak hanya Basnas ya, banyak juga yang lain-lainnya. Nah, kalau dari Pak Irham sendiri, bagaimana agar zakat, infak, sedekah yang disalurkan itu masuk ke ke lembaga yang benar, sehingga penyalurannya juga benar. Ini seperti apa? Baik, sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia, satu-satunya bentukan pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional. Di masing-masing tingkatan ada Basnas RI di tingkat pusat, Basnas provinsi di provinsi, kemudian Basnas kabupaten. Yang bentukan pemerintah hanya Basnas. Di Undang-Undang 23 2011 itu ada mewadahi untuk masyarakat. Ormas membentuk untuk pengelola zakat dengan lembaga amil zakat. Itu boleh? Boleh. Oke. Lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat, baik itu ormas keagamaan ataupun yayasan yang ada hubungannya dengan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari sekitarnya. Baik. Nah, beda dengan orang yang melakukan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, apapun namanya, kalau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23 2011 itu berarti ilegal. Artinya harus diverifikasi. Betul. Juga ya. Baik, Pak Irham, kalau tadi kita bicara soal pengumpulan, Oke. tapi kalau perputaran dan penyaluran apa yang dilakukan oleh Basnas? Ini kan dana-dana umat ini Betul. masuk begitu. Betul. Apa yang dilakukan? Jadi kita kalau di kami di Basnas di masing-masing tingkatan tadi ada semacam target setiap tahunnya. Kami melakukan itu sesuai dengan rapat tahunan kami dengan menetapkan rencana kerja anggaran tahunan. Di RKAP itulah ditetapkan target tahun ini apa. Nah, di Kalimantan Selatan kami di provinsi saja ditarget 35,6 miliar. Oke, setahun tahun itu. 2024 ini. Kemudian se-Kalimantan Selatan, kabupaten kota 88 miliar. Oke. Itu pun sudah didistribusikan masing-masing kabupaten dengan target itu. Nah, kembali kepada pengumpulan tadi sesuai target, kami mendistribusikannya pun sesuai dengan ketentuan di atas 90% harus disalurkan. Baik. Dalam nggak bentuk boleh dana disimpan dan dikelola gitu Tidak ya. boleh. Oke, baik. Jadi ketika dikumpulkan bulan ini, maka kami juga akan menyalurkan dengan program-programnya bulan ini. Baik. Baik itu yang sifatnya penyaluran konsumtif maupun produktif. Yang Jadi, produktif, kalau konsumtif kan jelas ya, pasti membantu yang ibaratnya sesaat begitu. Kalau yang produktif biasanya bentuknya apa? produktif kami lebih kepada ekonomi. Oke. Jadi binaan-binaan UMKM termasuk juga dari BI, kami berkolaborasi, bersinergi, dan kami senantiasa mendapatkan juga bimbingan-bimbingan dari akademisi, kemudian juga praktisi yang langsung membina kelompok-kelompok di masyarakat. Jadi modal awal. Dimodalkan, diberikan alat kerjanya, diberikan modalnya, diberikan pelatihan skillnya untuk usaha. Baik. Ini menarik. Bagaimana ini kan pengumpulan dana umat ini lumayan besar ya Pak Roni. Nah, dan ini kaitannya juga di Ramadan, kaitannya juga dengan uang dan lain sebagainya. Bagaimana BI mengawasi lembaga-lembaga ini? Apalagi ini kan lembaga resmi, jelas kan begitu. Apakah juga di bawah naungan? Kalau tadi untuk penyaluran kan termasuk adalah ke UKM binaan dan lain sebagainya. BI melihatnya seperti apa? Oh iya, kalau kami sih ngeliatnya ini memang potensi yang sangat tinggi ya. Cuma kami bukan dalam kapasitas mengawasi, Bu Diana. Artinya kami nggak ada apa secara undang-undang ke Bank Sentral juga kan nggak diberikan kewenangan untuk itu. Tapi kami melihat memang potensi, makanya kami ini dari sisi ekonomi keuangan syariah ya, kami pun terlibat dalam hal tersebut. Yang artinya makanya tadi kenapa kami bikin kegiatan Kalimantan. Ya, karena memang di satu sisi kami melihatnya pesantren di Kalimantan Selatan itu memang banyak. Tapi di sisi lain untuk pengembangan ekonomi umat, pesantren itu kan memang memegang peranan penting, yang sangat penting. Artinya kami melihat juga memang
Salah satu dari apa yang ingin kami capai dalam pengembangan ekonomi syariah itu adalah memang kemandirian dari pondok-pondok pesantren yang ada di Kalimantan Selatan ini. Ini sejalan juga mungkin dengan program dari Master jalankan kan. Artinya memang selalulah kami kalau ketika kami membuat suatu kebijakan untuk dalam rangka pengembangan ekonomi apapun ya, baik ekonomi keuangan syariah, baik pengembangan UMKM, baik pengembangan apapun yang ada gitu kan terkait ekonomi, pasti akan kami libatkan dan kolaborasikan dengan berbagai pihak terkait. Baik, dan ini akan jauh lebih powerful ya. Betul. Nah sekali lagi betul bahwa pesantren tidak hanya melulu soal pengembangan SDM, betul. tapi di dalamnya adalah SDM-nya harus mumpuni tadi ya, bahwa keluarannya juga harus siap untuk ke lapangan kerja dan lain sebagainya. Betul. Baik, menarik. Terakhir di obrolan kita, highlight yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Roni dulu, silakan. Oke, terima kasih Bu Erna. Kalau dari kami, sebenarnya yang tadi dari awal kami juga sampaikan, kami mendorong masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang, tukarkanlah kepada channel-channel yang sudah kami persiapkan. Bisa melalui perbankan, bisa melalui Posindo, bisa melalui layanan mobil-mobil kas keliling yang ada gitu ya. Monggo disilakan kepada masyarakat untuk melakukan tersebut. Jangan sampai nanti masyarakat mengalami kerugian ya karena adanya uang palsu, karena adanya kekurangan dalam penukaran yang kita hindari. Jadi seperti itu. Baik. Dan yang kedua, mari berbelanja bijak para pemirsa. Artinya jangan lagi panik buying. Kalau memang ada kendala dalam stok, itu merupakan suatu hal yang wajar sebenarnya, dan itu selalu kami pantau dan kami selalu awasi dari tim pengendalian inflasi daerah. Baik, ya. BI bersama TPID menjaga ini sehingga tidak perlu panik buying. Sekali lagi, ya kalau misalkan ada sedikit kekosongan sedikit saja itu adalah proses ya. Betul. Begitu. Baik, Pak Irham, terakhir apa yang ingin disampaikan, terutama juga mungkin untuk himbauan membayar zakat, baik zakat mal maupun nanti zakat fitrah, silakan Pak Irham. Ada sebuah cerita tadi suatu ketika Nabi menyuruh Abu Ubaidah Al-Zarrah itu memungut zakat di Bahrain. Ketika mendapatkan zakat atau pajak waktu itu, dia ingin kembali ke Madinah. Nah, penduduk Madinah saat itu mendengar Abu Ubaidah ini kembali dari Bahrain membawa harta, zakat segala macam, banyaklah berkumpul sahabat waktu itu melaksanakan sholat subuh di Madinah dengan harapan mendapat bagian dari harta yang dikumpulkan oleh Abu Ubaidah tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihat keadaan sahabat pada saat itu. Nah, sehingga keluarlah pernyataan Nabi tadi bahwasanya aku tidak khawatir dengan kekurangan atau ketidakcukupan kalian, kata Nabi, tapi yang aku khawatirkan adalah berlebih-lebihannya. Oleh karena itu, anjuran untuk belanja bijak kita dukung, dan mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul membuahkan bagi kita kesadaran untuk mengeluarkan yang lebih dengan zakat, infak, dan sedekah ke lembaga resmi yang diakui oleh negara. Baik, terima kasih Pak Irham, terima kasih Pak Roni untuk pencerahannya malam ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight untuk pemirsa dan juga yang saat ini menyaksikan. Dan untuk tadi channel-channel nanti kita akan tampilkan di layar ya. Oh ya, nanti juga di IG-nya BI Kalsel juga ada. Oh, boleh dipantau di sosial medianya, di Instagramnya Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih sekali lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian bincang bisnis kali ini. Saya Diana Rosyanti, sampai jumpa.